Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan sistem bersama linier dengan menggunakan eliminasi Gauss. Oke, di sini sudah ada satu SPL. Kita akan tentukan himpunan penyelesaiannya atau solusi. Langkah pertama, di dalam eliminasi Gauss, teman-teman harus mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk matrik diperbesar. Langkahnya sederhana sekali, tinggal teman-teman tuliskan koefisien-koefisien pada SPL tersebut. Selanjutnya ditambahkan satu kolom lagi yang merupakan nilai dari persamaan-persamaan tersebut. Oke, kita akan ubah ke dalam matrik diperbesar. Untuk kolom yang pertama merupakan koefisien dari variabel X1. Maka di sini kita tulis 1, min 1, kemudian 3. Ya. Selanjutnya kolom yang kedua yang merupakan koefisien dari variabel yang kedua, yaitu X2. Nilainya adalah 1, negatif 2, negatif 7. 1, negatif 2, negatif 7. Kemudian kolom yang ketiga, entry-nya merupakan koefisien dari variabel yang ketiga, yaitu X3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kemudian, kolom yang terakhir, yang merupakan kolom tambahan, merupakan hasil dari persamaan-persamaan tersebut. 8, 1, 10. 8, 1, 10. Oke ya teman-teman, ini bentuk matrik diperbesar dari SPL ini. Selanjutnya, kita akan lakukan operasi baris elementer sehingga matrik ini menjadi matrik eselon baris. Oke, kita lihat di sini. Untuk baris yang pertama ternyata sudah terbentuk 1. Maka di sini kita sebut sebagai 1 utama. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Karena kebetulan di sini sudah bernilai 1, maka kita anggap 1 ini sebagai 1 utama baris yang pertama. Tinggal kita akan ubah di bawah 1 utama ini menjadi 0. Kita mulai dari yang negatif 1. Kita buat rumusnya. Letak dari negatif 1 ada di baris yang kedua. Kemudian 1 utama yang satu kolom dengan negatif 1 ini terletak di baris yang pertama yang ini. Maka di sini B1. Kita gunakan pengurangan, kemudian negatif 1-nya kita letakkan di sini, negatif 1. Oke ya, jadi rumusnya B2 dikurangi negatif 1 B1. Oke, kita akan lakukan perubahan hanya untuk baris yang kedua. Baris yang pertama dan ketiga tidak mengalami perubahan, maka kita tulis kembali 1, 1, 2, 8. Kemudian baris yang ketiga, 3, negatif 7, 4, 10. Oke, sekarang kita akan lakukan perubahan untuk baris yang kedua. Kita mulai dari negatif 1, berarti di sini negatif 1 dikurangi negatif 1 dikali B1 yang satu kolom dengan negatif 1, berarti 1. Maka di sini dikali 1. Oke, berarti negatif 1 negatif dengan negatif positif ya. 1 dikali 1, 1, maka diperoleh 0. Nah, di sini akan bernilai 0. Selanjutnya, negatif 2. Negatif 2 dikurangi negatif 1 kali B1-nya yang satu kolom dengan negatif 2 adalah 1. Oke, kita peroleh negatif 2. Negatif dengan negatif positif ya. 1 kali 1, 1. Berarti ditambah 1. Sama dengan negatif 1.
Di sini negatif 1. Selanjutnya 3. 3 dikurangi negatif 1 kali B1-nya yang satu kolom dengan 3, yaitu 2. Berarti di sini dikali 2 sama dengan 3. Negatif dengan negatif positif ya. 1 kalikan 2, 2. Maka diperoleh 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, maka di sini kita peroleh 5. Selanjutnya 1 dikurangi negatif 1 dikali B1 yang satu kolom dengan 1, yaitu 8. Ini 8 sama dengan 1 negatif dengan negatif positif ya. 1 dikalikan 8, 8. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Maka di sini diperoleh 9. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kita sudah berhasil mengubah menjadi 0. Berikutnya 3 ini juga harus diubah menjadi 0. Kita akan buat rumusnya. Letaknya ada di B3. Kemudian satu utama yang satu kolom dengan 3 ini adalah ini ya. Oke, letaknya ada di B1. Gunakan pengurangan, kemudian 3-nya kita letakkan di sini. Berarti rumusnya adalah B3 dikurangi 3B1. Perubahan ini hanya untuk baris yang ketiga. Baris 1 dan 2 tidak mengalami perubahan. Berarti di sini kita tulis kembali 1, 1, 2, 8. Kemudian 0, negatif 1, 5, 9. Berikutnya baris yang ketiga jelas mengalami perubahan ya. Oke, kita akan hitung di sini. B3 dikurangi 3B1. Kita mulai dari 3, berarti di sini 3 dikurangi 3 kali B1-nya yang satu kolom dengan 3 ini. Ini ya. Oke, berarti dikali 1 sama dengan 3 dikurangi 3 kali 1, 3 sama dengan 0. Maka di sini akan bernilai 0. Berikutnya negatif 7. Negatif 7 dikurangi 3 dikali B1-nya yang satu kolom dengan negatif 7 adalah 1. Berarti diperoleh negatif 7 dikurangi 3 kali 1, 3. Peroleh negatif 10. Sini negatif 10. Selanjutnya 4. 4 dikurangi 3 dikali B1-nya yang satu kolom dengan 4 adalah 2. Maka diperoleh 4 dikurangi 3 kali 2, 6. Sama dengan 4 dikurangi 6, negatif 2. Maka kita peroleh di sini negatif 2. Selanjutnya 10. 10 dikurangi 3 dikali B1-nya yang satu kolom dengan 10, 8. Sama dengan 10 dikurangi 3 kali 8, 24. Maka diperoleh negatif 14. Kita tulis di sini negatif 14. Oke, berhasil kita mengubah menjadi 0 ya. Selanjutnya kita fokus ke baris yang kedua, harus terbentuk satu utama. Oke, di sini tidak mungkin ya, harus lebih kanan dari satu utama sebelumnya, berarti memungkinkan di sini. Negatif 1 ingin diubah menjadi 1. Berarti tinggal dibagi bilangan itu sendiri, yaitu negatif 1. Letaknya di B2, tinggal dibagi negatif 1. Maka baris kedua mengalami perubahan. Baris 1 dan 3 tetap. 1, 1, 2, 8. Kemudian baris 3 juga tetap 0, negatif 10, negatif 2, negatif 14. Oke, selanjutnya kita hitung untuk baris yang kedua. Semua elemennya, entry-nya dibagi dengan negatif 1. 0 dibagi negatif 1, 0. Kemudian negatif 1 dibagi negatif 1, 1.
5 dibagi negatif 1, negatif 5. Kemudian 9 dibagi negatif 1, negatif 9. Oke, terbentuk satu utama untuk baris yang kedua. Selanjutnya, di bawah satu utama harus 0, maka negatif 10 ini harus kita ubah menjadi 0. Letaknya di B3, kemudian satu utama yang satu kolom dengan negatif 10. Yang ini adalah ini ya, berarti letaknya di B2. Kita gunakan pengurangan, kemudian negatif 10-nya kita cantumkan di sini. Maka rumusnya adalah B3 dikurangi negatif 10 B2. Oke ya teman-teman. Untuk baris yang ke-1 dan kedua tidak mengalami perubahan ya, maka akan kita tulis kembali. Baris yang pertama tetap 1, 1, 2, 8. Baris yang kedua juga tetap 0, 1, negatif 5, negatif 9. Baris yang ketiga mengalami perubahan dengan rumus B3 dikurangi negatif 10 B2. Kita akan hitung di sini. Kita mulai dari 0. 0 dikurangi negatif 10 dikali B2 yang satu kolom dengan 0 ini. Ini ya, 0. Maka diperoleh 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Berikutnya negatif 10 dikurangi negatif 10 dikali B2 yang satu kolom dengan negatif 10 ini, yaitu 1. Maka diperoleh negatif 10, negatif dengan negatif, positif, 10 kali 1, 10, diperoleh 0. Maka di sini juga ditulis 0. Berikutnya negatif 2. Negatif 2 dikurangi negatif 10 dikali B2. B2 yang satu kolom dengan negatif 2, negatif 5. Maka diperoleh negatif 2. Negatif dengan negatif positif dikalikan dengan negatif berarti negatif ya. Kemudian 10 dikalikan 5 berarti 50. Diperolehlah negatif 52. Oke ya. Oke, di sini kita tulis negatif 52. Selanjutnya negatif 14. Negatif 14 dikurangi negatif 10 dikali B2 yang satu kolom dengan negatif 14, negatif 9. Maka diperoleh negatif 14. Negatif dengan negatif positif dikalikan dengan negatif berarti negatif ya. 10 dikalikan 9, 90. Maka diperoleh negatif 104. Kita tulis di sini negatif 104. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita berhasil mengubah menjadi 0 ya ini. Tinggal satu lagi, kita harus membuat satu utama di baris yang ketiga. Di sini tidak mungkin, di sini tidak mungkin. Nah, yang memungkinkan di sini. Negatif 52 kita ingin ubah menjadi 1. Caranya sederhana, tinggal dibagi dengan bilangan itu sendiri. Letaknya di B3 dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu negatif 52. Untuk baris pertama dan kedua tidak mengalami perubahan. Kita tulis kembali 1, 1, 2, 8. Kemudian 0, 1, negatif 5, negatif 9. Sedangkan untuk baris yang ketiga mengalami perubahan ya. Semua elemennya dibagi dengan negatif 52. Berarti di sini 0 dibagi negatif 52, 0. 0 dibagi negatif 52 juga 0. Negatif 52 dibagi negatif 52, 1. Kemudian negatif 104 dibagi negatif 52 adalah 2. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, matrik yang kita peroleh ini sudah membentuk
eselon baris. Ini adalah eselon baris. Berarti tinggal kita ubah kembali ke bentuk SPL ya. Oke. Kita mulai dari baris yang pertama. Kita peroleh di sini B1, kita peroleh 1x1 ya. 1x1 atau kita tulis x1, kemudian ditambah 1x2 atau kita tulis x2, kemudian ditambah 2x3 ya, sama dengan 8. Kemudian dari baris yang kedua kita peroleh 0x1 atau kita tidak akan tulis ya, tinggal ke variabel berikutnya 1x2, berarti x2 kemudian dikurangi 5x3 dikurangi 5x3 sama dengan negatif 9. Kemudian dari baris yang ketiga kita peroleh 0x1 kita tidak akan tulis, kemudian 0x2 tidak akan kita tulis juga, kemudian 1x3 kita tulis ya, x3 sama dengan 2. Nah, maka di sini kita peroleh nilai satu variabel yaitu x3 sama dengan 2. Nah, dari sini teman-teman lakukan substitusi. Ya, berarti diperoleh x3 sama dengan 2. Ya, kita akan substitusi ya. Substitusi ke persamaan yang kita peroleh dari baris yang kedua ke x2 dikurangi 5x3 sama dengan negatif 9. Oke, kita ganti x3-nya sama dengan 2. Maka diperoleh x2 sama dengan 5. Kita ganti x3-nya dengan 2. Sama dengan negatif 9. Berarti x2 dikurangi 5 kali 2, 10. Sama dengan negatif 9. Oke, kemudian negatif 10 kita pindah ruasnya, maka diperoleh x2 sama dengan negatif 9. Negatif 10 pindah ruas, maka berubah tanda menjadi 10 atau positif 10 ya. Diperolehlah x2 sama dengan negatif 9 ditambah 10 sama dengan 1. Oke ya teman-teman, sekarang kita sudah peroleh dua nilai variabel yaitu x2 sama dengan 1 dan x3 sama dengan 2. Selanjutnya kembali kita lakukan substitusi ke persamaan yang kita peroleh dari baris yang pertama, yaitu x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 8. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Sekarang kita akan ganti nilai x2 dengan 1, x3 dengan 2. Maka diperoleh x1 tetap ditambah x2 1 ditambah x3-nya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 8. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Berikutnya kita akan sederhanakan, berarti diperoleh x1 ditambah 1 ditambah 2 kali 2 4 sama dengan 8. 1 ditambah 4, 5. Maka kita sederhanakan menjadi x1 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian kita
cari nilai X1-nya, maka positif 5 ini harus pindah ruas. 8, karena pindah ruas berubah tanda, dikurangi 5. Perolehlah X1 sama dengan 3. Oke, teman-teman. Kita sudah memperoleh semua nilai variabel, tinggal kita simpulkan di sini. Jadi, titik 3, himpunan penyelesaiannya untuk variabel yang pertama adalah 3, variabel yang kedua 1, variabel yang ketiga 2. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.